Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai pembuatan dari halaman pendaftaran pasien rawat jalan. Kita awali dari membuat dari tabel pendaftaran. Untuk tabel pendaftaran sebelumnya sudah kita buat. Ini perlu ada sedikit modifikasi dari tipe data pada nomor registrasi. Semula kemarin di pertemuan sebelumnya untuk nama legislasi kita menggunakan varchar 6 ya. Nanti silahkan kita ganti menjadi char 8 gunanya untuk membuat penomoran legislasinya menjadi lebih panjang karena nanti kita menggunakan penomoran otomatis. Untuk nomor legislasi ini bisa kita centang di sini, kemudian kita pilih change ya, kemudian tipe datanya kita pilih char dan length atau lebarnya kita pilih 8. Kalau sudah kita tekan tombol save. Nah, kemudian yang perlu kita siapkan adalah untuk halaman yang pertama, yaitu halaman input pendaftaran. Untuk membuat halaman pendaftaran pasien ya, untuk membuat halaman pendaftaran pasien ini kita awali dari membuat desain dari halaman input pendaftaran. Nah, yang kita siapkan adalah sebuah dokumen PHP. Dari menu file kita pilih new. Kemudian di sini kita pilih dynamic page dan kita pilih PHP. Kemudian kita tekan tombol create. Selanjutnya kita lihat pada bagian desain. Untuk titel dari judul dokumennya bisa kita tuliskan misalkan halaman input pendaftaran rawat jalan. Kemudian kita siapkan untuk desain dari halaman pendaftaran. Dari menu ini ya, kita bisa tulis dulu misalkan di sini ada selamat datang di input pendaftaran pasien rawat jalan. Nah, pastikan kita bekerja pada bagian desain ya. Kemudian kita blok untuk ininya, tulisan hurufnya. Oke, kemudian di sini kita pilih untuk bold ya, kemudian kita pilih rata tengah. Oke, selanjutnya kita masukkan sebuah form. Masih di dalam sini kita masukkan sebuah form. Dari menu insert kita pilih form, kemudian kita pilih form. Oke. Untuk form name-nya kita biarkan form 1. Untuk action-nya kita ketikkan proses underscore proses daftar ya, proses daftar, yang artinya nanti form pada halaman input pasien akan dikirim ke proses daftar titik PHP. Dan dikirim ke halaman proses daftar PHP dengan targetnya adalah targetnya tidak usah kita isi, metodenya yaitu post. Oke, masukkan sebuah tabel. Dari menu insert kita pilih tabel, kemudian kita masukkan tabelnya terdiri atas 6 baris dan 2 kolom. Untuk row-nya kita isi 6, untuk kolom kita isi 2, kemudian kita tekan OK. Nanti kita atur untuk tabelnya, kita buat seperti ini ya, kurang lebih 6 baris 2 kolom. Oke, kembali ke bagian body di sini ya. Untuk bagian body di sini yang perlu kita siapkan juga adalah untuk warna latar belakangnya ya, warna latar belakang. Oke, misalkan di sini ya, pada bagian body kita cek di bagian kode ya. Di sini kita beri warna latar belakang body BG color. Nah, kita pilih warna terserah ya, mau warna apa. Oke. Kemudian kita masukkan untuk kolom yang pertama
kita bisa masukkan di sini misalkan nomor registrasi pendaftaran. Di bawahnya kita isi tanggal periksa. Bawahnya lagi kita isi poli yang dituju. Ini mungkin bukan tanggal periksa ya, lebih tepatnya adalah tanggal pendaftaran ya. Tanggal pendaftaran. Kemudian di sini adalah poli yang dituju. Kemudian ada nomor rekam medis pasien. Dan yang di bawahnya ada kode dokter. Oke. Nah, kita geser ke sini. Untuk nama registrasi pendaftaran, kita masukkan komponennya adalah text box ya. Insert form text field. Kemudian kita oke. Tanggal pendaftaran, insert form text field. Poli yang dituju, insert form text field. Nomor RM pasien, insert form list. Kode dokter, insert form list. Oke. Di baris ke-6 kolom kedua kita tambahkan 2 buah tombol. Insert form button. Ya, satu lagi. Insert form button. Oke. Selanjutnya kita lakukan beberapa kustomisasi atau beberapa pengaturan dari skripnya. Yang pertama kita lihat pada bagian kode, masih di halaman input pasien di sini. Oke. Ya, tadi untuk yang ini ya di sini. Ya ini pada pilihan masih di desain ya. Pada pilihan page property kita pilih background color, kemudian kita cari warna yang kita inginkan. Kalau sudah kita apply, kemudian kita oke. Oke. Selanjutnya pada pilihan kode di sini kita letakkan kursor pada bagian di bawahnya body. Sini ya, bagian di bawahnya body. Kita ketikkan script untuk mengkoneksikan ke database DB Raja yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, scriptnya adalah PHP, kemudian include, yang artinya kita memanggil dari halaman koneksi PHP. Kemudian kita jalankan query MySQL yang digunakan untuk membuat penomoran otomatis. Nah, penomoran otomatis nanti kita gunakan untuk membuat nomor registrasi secara otomatis. Variabel query akan menjalankan perintah SQL select max, tampilkan nilai maksimum ya dari nomor registrasi as no rec from daftar. Nah, jadi dia membaca nilai terakhir dari tabel pendaftaran. Kalau misalkan tabel pendaftarannya itu belum belum ada isinya, ya berarti kan nilai max-nya adalah 1. Karena nilai maksimalnya adalah 0 ya, yang terakhir tadi. Oke, kemudian kita buat query baru, query hasil, yang digunakan untuk mengambil perintah select max tadi. Ya, MySQL query, kemudian variabel query or die MySQL error. Nah, ini artinya kalau nanti dia ada kesalahan dalam memanggil perintah select max tadi akan dimunculkan sebagai pesan kesalahan MySQL-nya. Oke, kemudian untuk yang variabel data, oke, sama dengan MySQL fetch array. Oke, tadi untuk perintah yang variabel data ini akan dia akan mengambil hasil dari
Ya, dia akan mengambil hasil dari perintah yang ada di sini ya, perintah select max tadi. Kemudian untuk yang hasilnya itu nanti akan ditampilkan dalam bentuk array ya, dalam bentuk array atau metrik seperti itu. Nah, di sini yang script ini kita gunakan untuk membuat penomoran otomatis ya. Jadi ada variabel AutoNorek ya. AutoNorek ini digunakan untuk menampung data nomor registrasi. Nah, kemudian di sini dia akan membuat untuk penomoran otomatisnya. Dia akan membuat penomoran otomatis. Kemudian nanti di sini dia untuk penomoran otomatisnya itu formatnya RJ, kemudian diikuti oleh nomor urutnya. Misalkan RJ 0001 gitu ya. Nah, berarti dia dimulai dari 1. Nah, kemudian dia ada kosong-kosongnya itu ada 3 kali ya. Di sini ada 3 kosong-kosongnya itu dari 6. Ya, kemudian ini untuk penomoran otomatis. Nanti diketikkan ya seperti ini. Koneksi dan membuat penomoran otomatis. Selanjutnya kita cek lagi pada bagian kode pada bagian form method ya. Di sini form action ya, actionnya proses daftar menuju ke proses daftar, metodenya adalah post. Nah, kemudian pada nomor registrasi pendaftaran di sini ya, kita buat untuk nomor registrasi pendaftarannya kita buat di sini untuk yang diatur adalah pada input type-nya. Nah, input type-nya di sini kita ganti ya menjadi norek, tanggal dan seterusnya. Nah, ini bisa pakai desain ya di sini. Jadi kita klik pada text field norek ya di sini, terus di bawah kita kasih tulisan norek. Oke. Yang di bawah sama untuk tanggal pendaftaran kita kasih pada bagian properti text field-nya kita ganti jadi tanggal. Oke, kemudian untuk yang poly ini kita ganti menjadi poly. Kemudian pada listnya pada bagian select di sini kita isi karena ini adalah untuk memilih nomor rekam medis, kita ketikkan no RM. Kemudian untuk yang kode dokter di sini kita berikan selectnya adalah untuk yang kode dokter itu KD dokter. Nah, di sini pada bagian ini kita pilih yang KD dokter. Oke. Kemudian cek lagi pada bagian kode ya, di bagian yang pertama pada bagian nomor registrasi yang ini ya, input name-nya kita tinggal menyesuaikan untuk script memasukkan nomor urut nomor registrasi otomatis ya, nomor urut registrasi otomatis. Kita menggunakan perintah echo ya untuk menampilkan ke dalam layar dari komponen text field-nya tadi. Kita bisa menggunakan perintah echo. Meletakkannya pada bagian value ya di sini ya. Jadi di sini ada input name norek, type-nya adalah text, ID norek, terus kita kasih tambahan script-nya adalah value. Nah, value-nya kita isi kurung buka PHP, kemudian echo. Nah, kita bahas seperti ini. Echo variable new ID. Variable new ID di atas tadi kita definisikan untuk membuat penomoran secara otomatis ya. Kemudian ini nanti kalau kita lihat pada bagian desain ya di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ada tambahan di sini untuk scriptnya muncul. Nah, seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke text field tanggal. Kita bisa lihat ke bagian desain. Atau display juga tidak apa-apa. Di sini ya, kita lihat pada properti text field-nya. Di sini adalah tanggal. Kemudian
tipenya yang semula teks kita ganti menjadi date ya, date. ID-nya adalah tanggal. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian tambahannya misalnya mau dikasih size, boleh. Misalkan kita kasih size-nya sama dengan 50%. Oke, dikasih petik ya, kasih petik. Oke, kemudian poli yang dituju di sini, poli, kemudian size-nya kita kasih 50 gitu ya. Nah, 50-nya tadi gini, poli, ya poli, terus tadi kita klik di sini poli, child width-nya kita isi 50, kemudian tipenya adalah teks, ID-nya poli, size-nya 50. Kemudian yang di sini untuk nomor RM pasien, kita klik pada nomor RM-nya, select name-nya adalah nomor RM, kemudian kita letakkan script-nya pada bagian di bawah tulisan select name ya. Di sini kita kasih script-nya adalah option. Ini untuk membuat tulisan pilihan pertama. Jadi defaultnya kalau kita belum memilih apa-apa akan default muncul itu, defaultnya akan muncul tulisan itu ya. Nah, defaultnya adalah muncul tulisan pilih no RM. Nah, kita tutup dengan option tutup. Oke, kemudian kita masukkan script PHP yang digunakan untuk menampilkan isi dari tabel pasien untuk ditampilkan pada select box select box nomor RM pasien. Nah, script yang kita masukkan seperti ini. Nah, ini ada script kita masukkan. Di sini dia akan mengambil nilai nomor rekam medis pada saat kita memilih untuk kode dokternya tadi ya. Kemudian di sini menampilkan, dia akan pada select box di sini akan menampilkan dari tabel pasien diurutkan berdasarkan nomor rekam medisnya. Kemudian data tersebut akan kita tampilkan ya, akan kita tampilkan melalui index atau array ya, melalui array, metric array, array ke-0 dan array ke-1. Nah, kan tadi dia menggunakan perintah MySQL fetch array, kemudian ditampilkan ke layar perintah echo-nya ini akan ditampilkan ke layar urutan ke-0 dan urutan ke-1. Urutan ke-0 pada tabel pasien itu adalah pada nomor rekam medis. Kemudian urutan ke-1 itu adalah pada nama pasien. Nah, misalkan kita mau menambahkan misalkan tanggal lahir dan sebagainya, ya tinggal kita tambahkan aja di sini untuk tampil 2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah kita menampilkan untuk isian dari ini ya, nah ini seperti ini, nanti dia akan muncul untuk menampilkan nomor rekam medis. Nah, nanti untuk yang pada bagian kode dokter, ya nanti akan memunculkan kode dokter dan nama dokter yang ada di tabel dokter. Ini mungkin menggunakan konsep relasi database ya, yang sudah dapat pelajari juga di mata kuliah basis data. Nah, ini untuk yang kode dokter, kurang lebih seperti ini scriptnya. Oke, kita letakkan scriptnya pada bagian, kita letakkan pada bagian di sini ya. Kemudian untuk scriptnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti muncul pilihan defaultnya adalah pilih kode dokter, kemudian dia akan menampilkan seluruh data dari tabel dokter dan diurutkan berdasarkan kode dokternya. Nah, nanti dia di dalam ini ya, di dalam list box-nya, select box-nya kode dokter akan muncul urutan ke-0 dan ke-1 pada array tabel dokter, yaitu urutan ke-0-nya yaitu kode dokter dan nama dokter seperti itu. Oke, lanjutnya ya, selanjutnya adalah kita masukkan untuk yang bagian tombol ya, yang bagian tombolnya di sini untuk bagian submit adalah kita pilih button name-nya yaitu submit, value-nya kita isi dengan simpan.
kemudian untuk yang tombol submit yang kedua, ini button name-nya kita ganti jadi batal, kemudian value-nya kita ganti jadi batal, dan action-nya kita pilih reset form. Nah, nanti kalau sudah kita simpan ke dalam folder aja yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya, save as type sebagai PHP file, dan kita simpan dengan nama input daftar. Nah, kalau sudah, kita tinggal melihat hasilnya dari localhost yang ada di browser. Oke, nah ini kebetulan untuk yang halaman daftar ini sudah ada datanya, yaitu data nomor 1 yang sudah saya sempat entrikan. Nah, ini nanti tinggal kita buka saja dari localhost /rachel123/tampil daftar ya, karena kita ingin menampilkan input daftar, karena kita ingin menampilkan halaman input daftar. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang tanggal pendaftaran ini kita sudah menggunakan penanggalan menggunakan date picker, kita bisa memilih tanggalnya. Kemudian poli yang dituju kita ketikkan manual, misalkan poli syaraf. Kemudian nomor RM-nya kita pilih. Nah, kebetulan untuk yang di tabel pasien ini kan datanya baru ada satu data ya, atas nama pasiennya baru ada satu. Nih, berarti di sini juga munculnya cuma satu. Oke, untuk yang dokter juga sama. Ini yang dokter ini juga datanya juga baru ada satu dokter. Nah, di sini juga saat kita pilih kode dokter, dia muncul dokternya, nama dokternya yang ada di tabel tersebut. Oke, kalau sudah nanti kita tekan tombol simpan. Nah, saat kita tekan tombol simpan, data-data yang ada di dalam poin ini akan diarahkan ke halaman proses daftar. Nah, untuk proses daftar itu kita kan belum buat ya. Nanti kita buat dulu untuk halaman proses daftar. Ya, untuk halaman proses daftar kita buat PHP baru, dari file kita pilih new, kemudian kita pilih dynamic page, kita pilih PHP. Kalau sudah kita tekan create. Nanti karena kita bekerja menggunakan full script PHP MySQL, tidak ada tampilan yang ke layar, berarti kita menggunakan bagian kode, dan seluruh kode bawaan Makromedia kita hapus dulu. Nanti kita masukkan untuk script proses pendaftaran. Ya, ini adalah script untuk proses pendaftaran. Jadi dia menghubungkan dulu, meminta koneksi ke database menggunakan halaman koneksi PHP. Kemudian di sini untuk masing-masing field yang ada di dalam tabel daftar ini diwakili dulu dengan menggunakan variabel. Variabel norec itu nanti akan mengirimkan data ke dalam tabel, ke kolom nomor registrasi yang ada di daftar. Untuk tanggal yang ada di dalam form input daftar tadi juga akan disimpan ke dalam halaman tanggal, ke field tanggal ya. Kemudian untuk yang nomor RM poli, untuk yang variabel poli, dia akan memposting ke dalam kolom poli yang ada di tabel, dan nomor RM di sini dia akan mempostingkan ke nomor RM yang ada di tabel daftar. Kode dokter akan mempostingkan kode dokter yang dipilih pada halaman sebelumnya ya, ke kode dokter yang ada di daftar. Nah, saya ulangi ya. Jadi nomor registrasi yang ada di sini, variabel nomor registrasi, dia akan menampung untuk pengiriman data field nomor registrasi yang ada di daftar. Begitu juga untuk tanggal juga akan mengirim untuk variabel tanggal yang ada di tanggal, sampai kode dokter dia akan menampung data yang akan dikirim ke dalam kolom kode dokter yang ada di tabel daftar. Kemudian di sini akan menjalankan perintah insert into, masukkan data ke tabel daftar dengan nilai yang disimpan pada variabel nomor registrasi, variabel tanggal, variabel poli, variabel nomor RM, dan variabel kode dokter. Jadi pada ini tadi ya, desain ini kita tadi, nah masing-masing data kan kita masukkan di sini. Nah, di sini untuk nomor registrasi, kemudian tanggal, kemudian poli yang dituju, nomor RM, dan kode dokter. Ini nanti yang akan diposting untuk memenuhi isi pada variabel-variabel tersebut. Nah, kemudian nanti jika datanya berhasil disimpan, maka akan diarahkan ke halaman tampil daftar ya, akan diarahkan ke halaman tampil daftar.
Kemudian jika gagal disimpan akan diarahkan ke halaman indeks PHP. Nah, ini perlu dicermati juga bahwa halaman tampil daftar dan indeks ini kan memang belum kita buat ya. Jadi nanti kita cek saja apakah dia sudah masuk ke tabel atau belum. Nah, kita cek dulu di sini ya. Ini kita simpan dulu untuk yang halaman proses pasien yang baru saja kita buat, proses pendaftaran ya. Kita dari menu file kita pilih save. Kemudian di sini untuk save as tipenya kita pilih PHP dan file name-nya kita isi sebagai proses daftar. Ya, kita masukkan ke folder Agile kita, proses daftar. Oke. Nah, nanti ini yang di halaman input tadi kan kalau ditekan tombol simpan dia akan diarahkan ke proses daftar. Kita coba ya. Nah, ini datanya sudah kita isikan tadi. Kemudian kita tekan tombol simpan. Kita tekan tombol simpan di sini. Ya, dia akan muncul pesan data berhasil disimpan. Kemudian kita tekan tombol OK. Nah, ini akan diarahkan ke halaman tampil daftar. Tidak perlu khawatir dengan pesan ini, kalau ini kan artinya halaman tampil daftar ini belum tidak ditemukan ya, karena memang belum kita buat. Kita cek aja dari isi di dalam tabel daftarnya. Kemudian kita cek. Nah, ini kita pilih pada bagian browse ini. Nah, tadi ini datanya yang baru saja saya entry sudah masuk ya. Ini menandakan bahwa memang data tersebut sudah masuk ke dalam tabel. Nah, berarti tinggal kita lanjutkan untuk membuat halaman tampil ya, tampil pendaftaran. Oke. Ya, ini dulu, nanti untuk tampil pendaftaran akan saya jelaskan di video yang terpisah. Yang perlu disiapkan adalah untuk input pendaftaran, kemudian ada proses pendaftaran ya, input pendaftaran dan proses pendaftaran. Oke, demikian untuk penyampaiannya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.